Selamat malam jemaat terkasih. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 17 Februari 2021. Dan salam sehat dalam kasih dan damai Tuhan. Pandemi belum berakhir. Masa pandemi saat ini juga banyak merubah perilaku hidup manusia, baik dalam hal kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, ekonomi, bahkan spiritualitas. Saat-saat seperti ini, banyak orang-orang mulai mencari Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Sebagai umat percaya, kita telah menerima anugerah keselamatan dan menerima berkat Tuhan. Namun, mampukah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Jemaat, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakanlah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kami kesehatan. Saat ini kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dan ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Mazmur berbalasan. Mazmur 9 ayat 2-11. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur. Tersandung, jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa. Telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kuhapuskan. Untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa. Menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu. Sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan.
Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa yang penuh kasih, karena ada kesempatan yang indah lagi bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau. Saatnya kami akan duduk diam sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karuniakanlah roh hikmat agar kami dapat mencerna, memahami, dan belajar untuk menerapkan firman yang kami dengar pada malam hari ini. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan keterbatasan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab 1 Yohanes 5 pasal 4 sampai 5. Yang menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Nyanyikan kenapa Agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Salam sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Semoga harapan kita semua ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Dan kalaupun kita saat ini dalam keadaan sakit, tubuh kita mungkin terserang batuk, flu, pilek, atau gangguan pencernaan atau penyakit yang lain, kita berdoa, kita bersabar, minta kekuatan, minta kepulihan, dan minta kesembuhan dari Tuhan. Tetap terus-menerus berdoa, saudara-saudara. Jangan putus asa, jangan pernah bosan untuk minta kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar keluh kesah, doa, dan permohonan yang kita naikkan dengan ketulusan hati kita. Saudara, bacaan kita hari ini sesuai dengan sabda bina umat malam dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 4 dan ayatnya yang kelima. 1 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, yaitu salah satu murid Tuhan Yesus. Surat ini ditulis setelah kehancuran Yohanes pada tahun 70. Dan penulis surat ini diyakini juga dia menulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes yang lain. Surat 1 Yohanes tidak memberitahukan jemaat yang menjadi alamat suratnya dengan jelas. Namun meskipun demikian, saudara, penulis surat ini punya gambaran tentang pembacanya. Dan dalam surat ini kita mendapat kesan yang begitu kuat. Coba kalau Bapak Ibu sudah perhatikan, bahwa para pembacanya itu adalah orang-orang Kristen yang dikenal baik oleh penulis surat Yohanes ini. Bahwa dikatakan saat itu secara keseluruhan dalam bacaan kita, ketiadaan perkenalan di dalam surat ini mungkin disebabkan juga oleh karena jemaat yang menjadi alamat surat ini mengenal penulisnya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber-sumber yang ada di dalam buku yang saya baca memberikan gambaran bahwa Yohanes pindah ke Efesus, yaitu setelah Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Roma di tahun 70. Pulau Patmos itulah yang menjadi tempat pembuangan Yohanes. Berada di barat daya Efesus. Memang tidak begitu jauh tempatnya dari Efesus, saudara. Jadi dapat diandaikan bahwa jika sang penulis yang menulis surat ini adalah Yohanes, atau bahkan juga ada pengikutnya Yohanes, maka surat ini ditujukan kepada
kepada jemaat yang berada di wilayah Asia Kecil, di Efesus maupun juga yang ada di sekitarnya. Dari beberapa sumber kita dapat memperoleh gambaran kondisi jemaat di sekitar itu, yaitu yang pertama, jemaat yang menjadi alamat surat 1 Yohanes ini adalah jemaat generasi kedua, bahkan generasi ketiga yang sudah tidak punya semangat apa-apa lagi, tidak punya semangat yang besar. Seperti halnya juga ada generasi pertama untuk menunjukkan kekudusan hidup, pola hidup yang berbeda di tengah-tengah dunia. Terus kemudian juga ada ketika mereka berhadapan dengan dunia yang ada di sekitarnya, ada anggota jemaat yang sukar untuk menolak apa? Menolak nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat yang bertentangan dengan semangat menjaga kekudusan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu dalam bacaan kita ini ada pemahaman juga bahwa ada aliran-aliran lain, aliran sesat atau aliran gnostik, yaitu yang mengandalkan akal atau pikiran, pengetahuan, semata-mata tidak mempercayai adanya kebangkitan Kristus, bahkan menebar ajaran palsu, ajaran sesat, sehingga orang-orang atau jemaat di sana yang tadinya percaya kepada Kristus mulai goyah, goncang, bimbang, mau ikut ajaran yang mana? Ajaran yang selama ini diajarkan oleh Yohanes atau bahkan oleh Rasul Paulus, atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh aliran sesat itu tadi. Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu penulis Yohanes menekankan secara keseluruhan di suratnya ini 1 Yohanes bahwa fokus utama itu adalah Theos, Allah, Tuhan. Allah adalah terang. Nah, penegasannya adalah bahwa Allah adalah terang, menunjukkan kemuliaan, menunjukkan keagungannya, kedudukannya sebagai terang, menunjukkan kehadirannya itu, kehadirannya Tuhan, menyingkapkan kehendaknya bahwa terang yang sesungguhnya, terang yang ilahi itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Jadi jikalau orang ingin percaya kepada ajaran-ajaran baik Rasul Paulus maupun juga Yohanes sendiri, maka sesungguhnya berfokuslah pada Yesus itu sendiri yang adalah terang. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang melakukan kehendak Allah Bapa. Dan ketika orang tidak melakukan kehendak Allah Bapa, maka orang itu ada di dalam kegelapan. Jadi dapat kita pahami saudara-saudara bahwa kegelapan itu bukan ciri khasnya orang Kristen. Hidup di dalam kegelapan bukan ciri khasnya anak-anak terang. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, 1 Yohanes dalam bacaan kita ini, pasalnya yang kedua, 1 Yohanes 2, juga menitikberatkan kasih kepada sesama manusia. Bagaimana sesungguhnya pertama-tama kasih kepada Allah. Lalu kasih kepada Allah itu diwujudkan, dinyatakan dalam prinsip mengasihi sesama manusia. Yohanes mengingatkan bahwa orang-orang yang percaya di dalam Tuhan itu adalah lahir dari Tuhan, lahir dari Allah. Oleh sebab itu dia hidup di dalam terang Allah. Bahwa dia bukan lahir di dalam dunia, ataupun juga dia bukan milik dunia. Tetapi bagaimana orang yang lahir dari Allah, dia pasti mengasihi Allahnya. Dan kalau dia mengasihi Allahnya, demikian juga dia akan mengasihi sesamanya. Itu kata kuncinya saudara-saudara. Kalau dia mengasihi Allah, otomatis dia akan mengasihi sesamanya, yaitu sesama manusia. Maka mereka harus saling mengasihi. Karena apa? Karena sama-sama lahir dari Allah. Ini catatan yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, orang yang mengasihi Allah hidup di dalam kasih Allah. Kasih Allah inilah yang telah memampukan kita sebagai orang-orang percaya untuk mengikuti dan menuruti perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah itu diberikan kepada orang-orang percaya karena kecintaannya, karena kecintaan Allah itu kepada kita. Kita bisa membayangkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib
manusia, maka kita juga diminta untuk mengasihi dia dengan cara melakukan semua perintah-perintahnya dengan mengasihi sesama manusia. Dasar dan tindakan mengasihi adalah tindakan pengorbanan dari Tuhan Yesus. Tindakan pengorbanan Tuhan Yesus itu yang menunjukkan tindakan kasih kepada dunia, sehingga menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya untuk hidup saling mengasihi, untuk hidup saling mempedulikan satu dengan yang lain. Lalu bagaimana kasih itu juga bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, dalam keluarga, dalam kita bersosialisasi di tengah masyarakat. Bagaimana kita berjemaat ataupun juga bergereja. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar mengasihi Dia, Allah kita yang maha besar, maka kita juga pasti bisa mengasihi sesamanya. Meskipun mungkin orang itu membenci kita, dia tidak suka dengan kita, bahkan kita sendiri tidak tahu kenapa dia tidak suka kepada kita. Karena apa? Karena mungkin dia tidak bilang sama kita, tapi kita mampu mengasihi dia. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi balaslah, lakukanlah kejahatan itu dengan penuh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kasih itu juga boleh kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. Ketika kita juga boleh melihat sesama kita, kita butuh, kita menolong mereka butuh pertolongan kita. Dan apabila kita bisa membantu atau menolong mereka dengan apa yang ada pada kita, maka berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Mungkin ketika kita menolong seseorang, ya Bapak Ibu Saudara, bagi kita itu kecil, tapi bagi dia itu besar. Artinya apa? Kita membawa dampak dan pengaruh terhadap orang itu. Dan ketika kita menolong orang itu, saudara-saudara, mungkin menurut kita kecil, sederhana, tetapi sungguh luar biasanya ketika dia menerimanya, itu adalah pemberian yang terbesar yang dia terima. Artinya kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak akan miskin ketika kita bisa membantu dan menolong orang lain. Tetapi ketika masih ada kesempatan bagi kita, Tuhan katakan kepada kita, lakukanlah perbuatan baik itu. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, lakukanlah semuanya itu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kedua ayat ini menjadi perenungan bagi kita masing-masing. Sejauh mana implementasi kasih dari Allah itu mampu kita wujud nyatakan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Selamat menabur kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik, memberikan kesempatan bagi kami untuk diam sejenak, mendengarkan sabda Tuhan. Kami bersama dengan keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, handai tolan, jemaat, di Jemaat GPB Sangkakala telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan beriman kami. Dalam syafaat ini kami juga berdoa untuk
bangsa Indonesia yang kami cintai, melalui kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, para menterinya, pimpinan di pusat maupun daerah, bahkan lingkungan di mana kami tinggal. Baik kami jemaat GPB Sangkakala yang ada di Jakarta ini, Tuhan. Sertailah kami juga. Pelayanan kami meskipun melalui daring, kami boleh bersama-sama tetap bisa bersekutu dan beribadah. Kami tetap meninggikan nama Tuhan. Bapa, di tengah keterbatasan kami sebagai pelayan-Mu, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk mereka hari ini, Tuhan, yang tidak dapat beribadah karena sakit, atau bahkan juga sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, agar dengan kepulihan dan sembuh dari Tuhan, mereka boleh datang kembali kepada Tuhan melalui ibadah keluarga. Kami juga berdoa dengan kesatuan iman kami buat keluarga-keluarga atau jemaat yang setia untuk beribadah pada hari Rabu, mendengarkan firman Tuhan. Berterima kasih kepada pelayan firman dan juga pelayan liturgi dari tiap-tiap keluarga di sektor 1 dan 2. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga mereka dan pekerjaan mereka, pertumbuhan masa kembang anak-anak mereka, Tuhan, supaya anak-anak mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, melalui kami para orang tuanya. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa, sembuhkan dan jamahlah Bapak Penatua Leper, bahkan juga anak kekasih kami Rara Rombong, juga Ibu Evi Kapo. Mereka yang sudah dalam usia lanjut, para PKLU, orang tua kami, oma, opa, opung kami, dan juga semua anak-anak dan cucu-cucu kami, peliharalah kami. Para duda janda anak yatim piatu, kami percaya dan yakin Tuhan, dalam kerinduan mereka, para orang tua PKLU maupun juga anak-anak PA maupun PT, nanti indah tepat pada waktunya Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah lagi di rumah-Mu yang kudus ini, ya Tuhan. Bapa, ada begitu banyak kekurangan kesalahan kami, ampunilah dosa kami. Kami mau berdoa juga untuk jemaat kami yang berusaha, yang wira swasta, yang menjalankan usaha atau bisnisnya dari rumah atau secara online, atau mereka yang bekerja sementara tidak bekerja. Tolonglah Tuhan, berikan semangat bagi kami untuk tetap berusaha dalam pekerjaan kami ini. Datangkanlah juga pelanggan-pelanggan bagi usaha-usaha kami ini, Tuhan. Bagi ibu rumah tangga, para istri yang mendampingi anak-anak dengan penuh cinta kasih, melayani suami di rumah mereka, Tuhan. Berikan kekuatan juga bagi para istri dalam melayani, bahkan juga mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Banyak hal yang ingin kami pinta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan mengetahui apa yang belum kami sebutkan. Tuhan cukupkan semua kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian sehingga
Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat dimohon untuk berdiri. Doa persembahan. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah keluarga. Kini kami juga telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa daripada yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Marilah kita memperlakukan kasih itu, kasih dari Allah Bapa kepada semua saudara-saudara kita, baik yang seiman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maupun sesama kita yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kita berdiri. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.